Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana urang kali ibu tepanggil sareng Bu Nunik di kelas bahasa Sunda di kelas 8. Dinten ayeuna urang bade ngawulang ngeunaan nu judulna guguritan. Kanggo kasadayana wilujeng maham eusi materina. Baik, sebelum kita mempelajari materi guguritan, ada syarat yang kalian harus penuhi dalam mempelajari materi guguritan. Syaratnya yaitu wajib tahu apa itu pupuh dan aturan-aturannya. Nah, kenapa harus tahu? Sebab nyawanya guguritan itu ada pada pupuh. Naon sugan ari guguritan teh? Atau apa sih guguritan itu? Pertanyaan itu pasti yang keluar pertama di benak kalian. Jadi, guguritan itu karangan yang ditulis dalam bentuk pupuh. Karena bentuknya tidak panjang, biasanya ditulis dalam satu jenis pupuh saja. Tidak seperti di wawacan. Dan karena ditulis dalam bentuk pupuh, tentu saja harus ada patokan-patokan atau aturan-aturan pupuhnya yang meliputi guru lagu, guru wilangan, engang, dan padalisan dalam setiap baitnya. Baik, sebelum kita membahas mengenai guguritan, kita bahas dulu tentang nyawanya guguritan, yaitu pupuh. Kita bahas tentang pupuh dan patokan-patokannya. Di sini ada yang tahu berapa jenis pupuh dalam sastra Sunda? Ya, betul. Pupuh dalam bahasa Sunda ada 17 jenis pupuh. Dari 17 pupuh Sunda yang ada, kemudian dibagi dua lagi, yaitu ada yang disebut pupuh sekar ageng, ada juga yang disebut pupuh sekar alit. Yang termasuk pupuh sekar ageng yaitu ada 4. Yang pertama ada pupuh kinanti. Watak pupuh kinanti yaitu menggambarkan perasaan sedang menanti atau menunggu, khawatir, atau rasa sayang. Kemudian guru wilangan dan guru lagunya yaitu 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I atau semuanya berjumlah 8 setiap barisnya. Kemudian guru lagunya UIA, IAI, itu pupuh kinanti. Kemudian yang kedua ada pupuh sinom. Wataknya yaitu menggambarkan rasa gembira atau rasa sayang. Guru lagu dan guru wilangannya 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, 12A. Yang ketiga ada pupuh asmarandana, yaitu wataknya menggambarkan rasa asmara, cinta, kasih, atau rasa sayang. Kemudian guru wilangan dan guru lagunya 8I, 8A, 8E atau O. Kemudian baris keempatnya 8A, baris kelimanya 7A, 8U, baris ke-6, dan terakhir baris ke-8 yaitu 8A. Yang terakhir di pupuh sekar ageng yaitu pupuh dangdang gula. Wataknya menggambarkan rasa kedamaian, keindahan, keagungan, atau kegembiraan. Guru wilangan dan guru lagunya baris pertama 10I, baris keduanya 10A, baris ketiganya 8E atau O, baris keempat 7U, baris kelima 9I, baris ke-6 7A, baris ke-7 6U, baris ke-8 8A, baris ke-9 12I, baris ke-10 7A. Dari 17 pupuh Sunda, 4 diantaranya sekar ageng, dan sisanya berarti 13 termasuk ke dalam pupuh sekar alit. Pupuh sekar alit yang pertama ada pupuh pucung, yaitu wataknya menggambarkan rasa marah terhadap diri sendiri atau benci karena tidak setuju dengan hati.
Guru bilangan dan guru lagunya baris pertama 12U, baris keduanya 6A, baris ketiganya 8E atau O, kemudian baris keempatnya 12A. Pupu berikutnya yaitu pupu wirangrong, wataknya menggambarkan rasa malu atau malu oleh perilaku sendiri. Guru bilangan dan guru lagunya baris pertama 8I, baris keduanya 8O, baris ketiganya 8U, baris keempatnya 8I, baris kelima dan keenamnya sama yaitu 8A. Pupu berikutnya yang masih termasuk skaralit yaitu Mas Kumambang, wataknya menggambarkan rasa kesedihan, nelangsa, sedih dengan sakit hati. Kemudian guru wilang dan guru lagunya yaitu baris pertama 12I, baris keduanya 6A, baris ketiganya 8I, baris keempatnya 8A. Pupu berikutnya yaitu pupu ladrang, wataknya menggambarkan rasa lelucon, lucu, dengan maksud menyindir. Lucu-lucuan tapi tujuannya untuk menyindir. Guru wilangan dan guru lagunya, baris pertama 10I, baris keduanya 4A, bisa diulang 2 kali, kemudian baris ketiganya 8I, baris keempatnya 12A. Masih di pupu sekar alit yang berikutnya yaitu pupu balakbak, wataknya menggambarkan lelucon atau komedi, bercandaan. Nah, guru bilangan dan guru lagunya, baris pertama 15E, baris keduanya 15E, dan baris ketiganya juga 15E. Pupu yang ke-10 atau pupu berikutnya yaitu pupu magatru, yaitu wataknya menggambarkan rasa sedih, penyesalan, handeel oleh atau penyesalan oleh perilaku sendiri, atau bisa juga isinya tentang nasihat. Guru wilangan dan guru lagunya, baris pertama 12U, baris kedua 8I, baris ketiganya 8U, baris keempatnya 8I, dan baris kelimanya 8O. Kemudian pupu berikutnya yaitu pupu ke-11, pupu lambang. Wataknya menggambarkan rasa lelucon, tetapi banyolnya atau leluconnya itu mengandung hal yang harus dipikirkan. Guru wilangan dan guru lagunya, baris pertama sampai baris keempat semuanya 8A. Kemudian pupu berikutnya masih di pupu sekar alit, yaitu pupu juru demung. Wataknya menggambarkan rasa bingung, susah dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian guru bilangan dan guru lagunya 8A, baris pertama, baris keduanya 8I, baris ketiganya 8A, baris keempatnya 8I, baris kelimanya 8A, baris keenamnya 8I. Pupu berikutnya yaitu pupu ke-13 yang termasuk pupu sekar alit, yaitu pupu gurisa. Wataknya menggambarkan orang yang sedang melamun atau melamun kosong. Nah, guru bilangan dan guru lagunya dari baris pertama sampai baris ke-8, guru bilangan dan guru lagunya sama yaitu 8A. Lebih gampang menghafalnya ya. Kemudian pupu ke-14 yaitu pupu gambuh, wataknya menggambarkan rasa sedih, susah, atau sakit hati. Guru wilangan dan guru lagunya yaitu baris pertama 7U, baris keduanya 10U, baris ketiganya 12I, baris keempatnya 8U, baris kelimanya 8O. Kemudian pupu yang ke-15 yaitu pupu mijil, wataknya menggambarkan rasa sedih, tetapi dengan penuh harapan. Jadi sedih tapi masih berharap, ada harapan. Guru bilangan dan guru lagunya yaitu baris pertama 10I, baris kedua 6O, baris ketiga 10E, baris keempatnya 10I, baris kelima 6I, dan baris terakhir 6U. Pupu ke-16 di sekar alit yaitu pupu pangkur. Wataknya menggambarkan rasa marah yang tersimpan dalam hati atau menghadapi tugas yang berat. Nah, guru bilangan dan guru lagunya, baris pertama 8A, baris kedua 11I, baris ketiga 8U,
baris keempat 7A, baris kelima ya 12U, baris ke-6 8A, dan baris terakhirnya 8I. Dan pupu terakhir yang termasuk sekar alit yaitu pupu durma. Wataknya menggambarkan rasa marah, besar hati, dan semangat. Guru bilangan dan guru lagunya baris pertama 12A, baris kedua 7I, baris ketiga 6A, baris keempat 7A, baris kelima 8I, baris keenam 5A, baris terakhir yaitu 7I. Nah, sekarang kita membahas mengenai aturan-aturan dalam pupu. Yang pertama ada yang disebut guru lagu. Guru lagu yaitu suara vokal A, I, U, E, O di setiap ujung baris, di setiap ujungnya, di bagian ujungnya. Yang kedua ada yang disebut guru wilangan. Nah, guru wilangan itu sendiri yaitu jumlah engang itu suku kata di setiap baris atau pada lisan. Jumlah suku katanya di setiap baris. Kemudian yang terakhir ada engang sendiri, yaitu engang itu suku kata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada contoh guguritan dalam bentuk pupu mijil. Silakan dipahami dari mulai guru bilang dan guru lagunya. Di baris pertama sudah dipisah-pisah suku katanya atau engangnya. Sifat, jalma, adat, masing-masing. Ada 10 suku kata, itu yang disebut guru bilangnya. Kemudian di bagian akhir ada kata atau suku kata sing. Nah, yang disebut guru lagu itu suara vokal A, I, U, E, O yang terdengar di bagian ujungnya. Sing, sing, berarti I. Suara vokalnya ya yang diambil, bukan hurufnya. Kemudian yang kedua, nu, rajin, nu, getol. Genap atau 6 suku kata, 6 guru bilangan, kemudian tol. Berarti suara vokal di bagian ujungnya atau guru lagunya yaitu O, dan seterusnya.